Palestina merupakan negara di Timur Tengah yang menjadi perbincangan hangat oleh dunia saat ini. Ini mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang telah dimulai sejak 1900-an. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Palestina? Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali. Beliau lahir di Depok, 1 April 1998. Beliau merupakan ketua lembaga dakwah kampus Fajrul Islam dan pernah menjadi bagian dari kaderisasi pemuda Dewan Dakwah. Nama beliau adalah Ridho Dwi Budianto. Kepada Bang Ridho dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina daimin mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahaikum ma'syiral ikhwani wa akhwati jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizky ya sebagai moderator. Baik. Terima kasih pertama-tama Anda ucapkan kepada teman-teman UKMM UKMM ya yang sudah berinisiasi untuk mengadakan seminar kepalestinaan ini dan berkolaborasi. Dan ini seperti reuni bagi kakak ya. Panggilannya sebenarnya nama lengkap Ridho Dwi Budianto. Nama nggak lengkapnya Ridho Dwi, nama panggilannya Bang Do ya. Orangnya nggak cuma Om Do tapi keren dan juga maco. Dipanggil Bang Do ya. Ya, jadi ini kayak reuni nih bagi Bang Do kesini karena dulu juga beberapa tahun yang lalu lah sama seperti kalian pejuang-pejuang dakwah di kampus dan di komunitasnya masing-masing. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini ya dalam sebuah forum yang Masya Allah luar biasa di tengah kesibukan teman-teman. Sedikit informasi ini sekarang Bang Do lagi kumpul juga sama teman-teman Aman Palestina gitu ya. Kita dari Jakarta sedang ada di daerah Bandung namanya Pangalengan. Nah itu sekitar jarak 5 jam dari Jakarta. Kita datang ke sini untuk merumuskan kembali nih strategi apa yang kiranya bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mulai kampanye apa yang mau kita lakukan, program-programnya. Nah nanti insya Allah harapannya setelah pulang dari sini kita bisa menemukan something new gitu ya, yang sesuatu yang fresh, yang kompatibel dengan keadaan kita saat ini, saat pandemik ini. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelum kakak mulai nih, sebelum Bang Do mulai, Bang Do pengen kasih teman-teman gambaran terlebih dahulu, video terlebih dahulu ya, tentang kantor tentang video yang dibuat oleh kantor kakak. Jadi kantor kakak namanya Aman Palestina. Jadi sebenarnya bukan kantor ya. Jadi orang-orang yang berkhidmat di Aman Palestina kita bukan mengatakan pekerjaan tapi pengabdian gitu ya. Jadi orientasi kita itu bukan pendapatan tapi tentang seberapa banyak orang yang bisa kita selamatkan. Nah, inilah beberapa video terlebih dahulu ya supaya teman-teman bisa terbayang lah bagaimana situasi yang terjadi di sana seperti itu ya. Izin moderator untuk kirimkan gambar video terlebih dahulu ya. Silakan Bang. Siap.
Tadi cukup jelas ya, kira-kira apa namanya video yang ditampilkan Kak Rizky tadi, cukup ya? Agak patah-patah nggak sih? Jelas Bang, cukup Jelas jelas, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Siap, siap. Jadi itu untuk sedikit gambaran nih supaya teman-teman semangat untuk menyaksikan. Ana harap ya, kita semua harap 77 partisipan ya, mereka kalian akan menjadi duta Palestina lah gitu. Jadi kalau misalnya manusia itu dibagi menjadi 3 tipe, tipe pertama adalah problem maker ya. Jadi orang yang suka membuat masalah tuh. Jadi Ana harap sih 77 di sini, sekarang jadi 78 nggak ada nah tipe-tipe problem maker. Terus yang kedua adalah problem speaker. Nah, Ana harap minimal ya, batas minimal teman-teman yang hadir di sini minimal jadi problem speaker lah. Ketika ada masalah, sampaikan masalahnya apa. Jelaskan kepada teman-teman. Ajak orang-orang untuk ya setidaknya mengetahui apa yang terjadi. Tapi ketiga yang Ana harap banget adalah menjadi problem solver. Kalian bukan cuma menyuarakan, tapi kalian juga bertindak dalam permasalahan tersebut. Nah, nanti teman-teman jika tertarik ya, Ana yakin nih mungkin rata-rata dari LDK ya atau masyarakat umum yang punya komunitas, punya lembaga, kerja di sebuah perusahaan, ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina setelah menyaksikan seminar ini, ayo sama-sama kontak kami ya di @amanpalestinjakarta di Instagram @amanpalestinjakarta. Insya Allah apa namanya tim kita aktif dan siap untuk menjawab setiap respon dan pertanyaan teman-teman. Karena yang membedakan kita dengan NGO kepalestinaan lain ya, ini apa namanya kita bersyukur gitu ya, bukan untuk menyombongkan diri, kita satu-satunya lembaga kemanusiaan kepalestinaan ya, NGO kepalestinaan yang memiliki cabang langsung resmi di Gaza Palestina gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dengan NGO lain mereka menggunakan tangan ketiga, artinya melalui perantara jika mengirimkan bantuan. Atau mereka mengundang syekhnya nanti dibekali, disuruh pulang lagi gitu. Kalau kita langsung kita kirimkan uang melalui Bank Al-Quds dan kita kirimkan ke kantor cabang kita yang ada di Palestina. Nanti dari Palestina itu bisa cair selama 2 hari kurang lebih, dan setelah itu baru didistribusikan langsung oleh staf-staf kita yang ada di Gaza Palestina. Kayak gitu ya. Dan sedikit pencapaian kita dari tahun 2009 sampai tahun ini, alhamdulillah kita Aman Palestina keseluruhan sudah mengirimkan total bantuan hampir sekitar 300 sampai 400 miliar rupiah ya. Ya alhamdulillah kita akan terus tambah nominal-nominal yang bisa kita kirimkan, karena yang paling mereka butuhkan adalah sebetulnya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Karena mereka di blokade, nanti Anda ceritakan, dan semua pasokan itu semuanya susah, dan sekalipun ada itu mahal banget, teman-teman. Jadi mereka butuhkan memang ada apa namanya bahan-bahan yang untuk menunjang kebutuhan mereka. Anda izin share screen sekali lagi ya. Ini untuk PPT-nya. Ya. Ya. Baik, Anda mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bendera Palestina. Jadi jangan kebalik-balik ya, teman-teman. Ntar ada yang naruh hijaunya di atas atau hitamnya di bawah gitu. Nah, ini adalah bendera Palestina. Ada sebuah lelucon nih bagi bangsa Palestina. Kenapa sih benderanya nih warnanya hitam yang atas gitu? Kenapa nggak putih atau hijau gitu? Kata warga Palestina, iya karena kami sekarang sedang memasuki masa kelam. Nanti kalau sudah merdeka, hijaunya kita naikin ke atas gitu. Jadi ini sebuah apa namanya jokes gitu ya, oleh warga-warga Palestina suka kayak gitu bercanda ya. Baik lanjut. Nah, bumi tercinta Palestina. Yang teman-teman saksikan adalah nanti ya kakak ceritain. Teman-teman pasti saksikan ini adalah potret sebuah negeri ya, negeri yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penuh rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa aja yang menyebabkan itu dirahmati, yang yang mengakibatkan itu diberkahi. Nah ini adalah jawabannya nih. Mengapa kita harus mencintai Palestina? Kenapa teman-teman kita harus mencintai Palestina? Oke, jawab teman-teman pertama pasti karena pertama itu adalah kiblat pertama umat Islam. Ya. Bayangkan ya, ketika ya, jadi kakak sedang lagi di villa nih. Oke, sedikit ada gangguan, baik kita lanjutkan. Jadi
Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sholat, Rasulullah itu sempat selama 17 sampai 18 bulan itu sholat menghadap kiblatnya itu Masjid Al-Aqsa gitu loh. Jadi waktu itu ketika Rasulullah masih ada di Mekah, Rasulullah itu sholat itu linear, ambil garis lurus antara Ka'bah Masjid Al-Aqsa gitu. Karena saat itu Mekah itu ada di luar dari tiga tempat ya. Nah, ketika unstable, suaranya masih ada? Masih ya? Masih ada, Bang. Oke, jadi siap. Jadi setelah Rasulullah SAW itu hijrah ya ke Madinah, kapan Rasulullah hijrah? Tahun 1 Hijriah ya. Kan penanggalan itu ketika Rasulullah hijrah ya. Jadi ketika Rasulullah pindah nih, agak problem nih, karena Madinah itu posisinya ada di antara Mekah dan itu gitu, sering sekali berdoa, pandang ke langit, bermunajat kepada Allah untuk mengharapkan kiblatnya itu diganti dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah gitu. Jadi setelah Rasulullah berdoa seperti itu dan Allah melihat mendengarkan doa dari Nabi Muhammad SAW, baru dari kiblat yang pertamanya dari Masjidil Aqsa sekarang menghadapnya ke Ka'bah gitu, ke Masjidil Haram. Nah, ini adalah alasan pertama kenapa kita harus mencintai bangsa Palestina. Karena di sana itu ada yang namanya kiblat pertama umat Islam. Dan apa Masjidil Aqsa? Apakah ini gambar Masjidil Aqsa? Hanya ini kubah ini? Apakah ini Masjidil Aqsa? Enggak, teman-teman. Ini Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjid Al-Aqsa. Dengan luas ya, teman-teman bisa lihat di sini luasnya ini sekitar 144.000 meter persegi. Artinya ada 144 hektar. Dan kawasan Masjid Al-Aqsa ini adalah sebuah kawasan yang terdiri dari beberapa macam bangunan nih. Lihat nih, ini Masjid Umar ya. Masjid Umar ini ketika penaklukan Bumi Syam ya, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab tadinya kan mau sholat di gereja ya tadinya. Nah ini teman-teman lihat tembok buruk ketika Rasulullah SAW itu Isra dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, ngikat buruknya di sini kan naik buruk. Nah ikat buruk di sini. Nah di sini adalah mihrab an-Nabi, kubah as-Sakhra, kubah emas. Jadi ketika Rasulullah SAW mulai mau dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, disinilah pijakan Rasulullah nih, di kubah emas ini. Jadi ini adalah pijakan Rasulullah untuk mencapai Sidratul Muntaha di langit ke-7. Seperti itu. Ini adalah kawasan Masjidil Aqsa. Jadi kalau misalnya lihat Masjidil Aqsa, ini doang pasti kelihatan ini yang ciri khas adalah kubah emas ini. Enggak. Jadi Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks bangunan ya, yang tepatnya itu ada di Yerusalem. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa. Alasan kedua kenapa kita harus mencintai Palestina nih. Karena tadi kakak sampaikan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan, kalau misalnya sholat adalah tiang agama, dan ketika kita sholat artinya kita menegakkan agama kita, gimana jadinya kalau latar belakang dari peristiwa Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu, sekarang sedang dalam keadaan yang carut-marut nih. Kan beberapa waktu lalu kita mendengar berita bahwa di Masjid Al-Aqsa ini di dalamnya dijadikan tempat main petasan, ya kan? Terus pasti ya ini mutlak adalah warga Palestina itu nggak akan pernah bisa untuk masuk ke tempat ini, ke Masjid Al-Aqsa, karena Palestina itu saat ini sedang diblokade. Jadi kalau mereka mau ke sini, mereka pasti harus manjat dulu, menerobos penghalang dari tembok-tembok yang diciptakan, yang dibangun oleh Israel, gitu ya. Nah, bayangin peristiwa yang paling penting ya dalam hidup kita, dalam agama kita, ibadah utama kita, yaitu sholat, itu diterimanya Rasulullah itu dari ini Masjid Al-Aqsa ini. Kenapa pertanyaannya kenapa Rasulullah kenapa Allah enggak langsung aja arahkan Rasulullah dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Ya kan pertanyaan itu kan kenapa ya coba. Nah, karena ada beberapa alasan sebetulnya. Karena memang pertama pastinya Masjid Al-Aqsa ini atau Bumi Syam, Palestina ini punya keberkahan tertentu. Yang kedua, karena kondisi di Mekah saat itu, adalah kondisi jahiliyah penuh dengan patung-patung berhala, ya kan? Nah, makanya untuk menghindari itu,
Allah pengen tarik Rasulullah supaya pijakan untuk menuju Sidratul Muntaha itu dari Masjid Al-Aqsa. Dan yang ketiga pasti ketika Rasulullah nanti Isra Mi'rajnya dari Mekah, pasti orang-orang kafir tuh, kafir Quraisy pasti seneng kan. Nah, ya kan, Rasulullah dapat wahyu dari Mekah. Mekah itu kan Ka'bah kita gitu, tempat ibadah kita. Nah, dan yang keempat adalah karena memang dari dulu kiblat pertama kita adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi Rasulullah kan sebelum diperintahkan untuk nah itu kiblatnya menghadap Masjid Al-Aqsa. Nah itu adalah yang kedua ya. Nah, ini kenapa Rasulullah nggak di Mekah aja, kenapa ke Masjid Al-Aqsa? Tadi ada 4 alasan ya teman-teman. Anda harap ada yang ngerekam mungkin ya, atau materinya, supaya teman-teman bisa jadi duta nih, problem speaker. Setelah itu kalau misalnya mau aksi lebih lengkap lagi, lebih kuat lagi, bisa berkolaborasi sama Aman Palestina. Kita siap mewadahi setiap ide-ide teman-teman, mau teman-teman bikin konser amal, mau bikin seminar lagi, atau mau bikin festival Palestina, insya Allah kita siap. Dan kita punya kantor ya di Kalimantan. Nanti mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman kita, cabang kita yang ada di Kalimantan. Nah, yang ketiga adalah bumi para nabi dan ulama. Teman-teman tahu ini beliau ini siapa? Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i, teman-teman. Ya. Jadi alangkah lucunya ketika rumah dari para guru-guru kita itu sedang dihancurkan sekarang, tapi kita tidak punya cemburu, marah untuk membela rumah-rumah tempat tinggalnya para ulama-ulama kita, guru-guru kita, gitu ya. Nah ini Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ini adalah pendiri salah satu gerakan terbesar yang tadi kakak sampaikan tuh, ketua FSLDK ya. Di Gaza itu kan Palestina itu terbagi jadi 2, yaitu tepi barat atau West Bank, yang sebelah baratnya itu adalah Gaza Street loh katanya tadi sampaikan. Nah di Gaza dan di West Bank itu punya pasukan masing-masing. Di Gaza namanya adalah Hamas, di Palestina sebagian timur atau West Bank itu adalah Fatah. Nah, turunan dari Hamas itu tentara pilihannya itu kayak semacam Kopassus kita, itu namanya Izzuddin Al-Qassam. Nah, siapa pendiri Hamas? Beliau, Syekh Ahmad Yasin. Sebagai perwakilan dari gerakan Harakah Islamiyah Ikhwatul Muslimin. Beliau adalah pendiri gerakan Hamas. Jadi perjuangan sekarang kita lihat Fatah agak sedikit membelok-belok ya. Mereka masih mau untuk berdiplomasi terhadap Israel. Tapi kalau Gaza dengan di bawah pasukan Hamasnya, di bawah pasukan khusus Izzuddin Al-Qassamnya, mereka tidak ada negosiasi sama sekali, sejengkal tanah pun tidak akan diberikan. Nah, ini adalah pendirinya, pendiri Hamas. Syekh Ahmad Yasin. Nah, bumi para nabi. Dan bumi para nabi, teman-teman. Teman-teman tahu, nabi banyak banget ya. Nabi kan ada katanya dalam riwayat 124.000 nabi. Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal dan lahirnya itu ada di Syam, di Palestina gitu ya. Contoh misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang bukan lahir di Syam. Nabi Ibrahim itu hijrah ke Syam. Kenapa? Karena dikejar oleh pasukannya Namrud di Babilonia, Irak, ya kan? Nah, habis itu Nabi Ibrahim turun hijrah ke Palestina. Nah, disitulah Nabi Ibrahim akhirnya punya anak namanya Ishak, punya namanya Nabi Ismail. Nabi Ishak nanti punya anak namanya Nabi Yakub, ya kan? Nah, dari situ nanti ada lahir jadi ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan banyak nabi-nabi yang lahir di bumi para nabi ini, di negeri Palestina ini. Maka coba bayangin teman-teman, negeri yang penuh dengan para ulama, para nabi, masjid kiblat pertama kita, masa kita biarkan aja? Masa kita nggak tolong sih? Gitu ya. Nah, yang keempat adalah negeri yang membantu kemerdekaan kita. Jadi, kalau teman-teman disampaikan, bangsa pertama, negara pertama yang mendukung kemerdekaan kita itu Mesir, betul. Tapi kalau bangsa pertama yang negeri, jadi kan ada negara, ada bangsa. Bangsa pertama yang membantu kemerdekaan kita adalah Palestina. Dengan tadi nih, Mufti Besar Muhammad Amin Hussaini, ya, dia itu sudah berkoar-koar untuk mendukung, untuk menggalang suara di Eropa dan negara Arab gitu ya, itu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mungkin salah satunya Mesir adalah salah satu negara yang mendengarkan ucapan Mufti Besar ini, Syekh Muhammad Amin Hussaini ini. Gitu.
tahun 44 beliau sudah menyuarakan, ayo bantu Indonesia, bantu Indonesia. Akhirnya baru kita mendapatkan pengakuan tahun 45 gitu. Jadi kita punya hutang besar, dan ini sebenarnya yang sudah dibantu oleh presiden pertama kita, Soekarno. Beliau mendirikan konferensi Asia Afrika ya tahun 1955 di Bandung. Alhamdulillah sekarang sedang di Bandung gitu. Dan fungsinya dari konferensi Asia Afrika itu adalah untuk menggalang kekuatan membebaskan negara-negara yang masih terjajah. Karena amanat dari konstitusi kita adalah ya ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia ya kan, menghapuskan penjajahan di atas muka bumi kayak gitu. Dan seluruh dari isi konferensi Asia Afrika sudah merdeka semuanya. Terakhir kemarin itu adalah Afrika Selatan itu yang terakhir. Nah sekarang masih ada satu yang tersisa, hutang besar kita, hutang budi kita, Palestina tercinta. Gitu. Masih ada satu hutang kita, ayo selesaikan nih, amanat konstitusi kita, harapan founding fathers kita. Masa kita nggak selesaikan, tinggal satu, tanggung ya. Dan memang ini adalah permasalahan yang paling besar, karena permasalahan utama umat Islam di dunia. Teman-teman pasti seringlah baca-baca, karena seru ya, kisah akhir zaman ketika nanti datang tanda-tanda besar akhir zaman. Salah satunya dan yang paling pertama itu kan nanti datangnya Dajjal ya. Dajjal itu bakal datang dengan didukung 70.000 bala tentara dari golongan Yahudi, teman-teman. Jadi pada akhirnya nanti di akhir zaman kita bakal perang sama Yahudi nih. Tapi peperangannya itu udah dimulai dari sekarang sebetulnya. Di mana? Di Palestina. Mereka sudah sedang menyerang saudara-saudara kita di sana. Gitu. Dan bukan cuma penyerangan berbentuk fisik ya, mereka juga melakukan lobby-lobby gitu. Dan salah satu lobby-lobbynya adalah pimpinan Hamas ketika itu dikatakan udahlah Hamas menyerah aja, taruh semua senjata-senjata kalian menyerah, nggak usah berontak-berontak lagi, kalian akan kami bangunkan pelabuhan termewah, bandara termegah, dan kalian akan maju seperti negara-negara maju saat ini. Gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh warga-warga Palestina, mereka mengatakan mereka tidak akan pernah menjual sejengkal tanah pun kepada para Yahudi tersebut, para Zionis laknatullah alaihi itu, tidak akan pernah menjual itu, karena permasalahan kita adalah bukan tentang kemerdekaan, tapi tentang izah, tentang ya. Lanjut ya. Yes, ya. Tentang kemudian umat Islam ketika Palestina dengan masjidnya tadi ya, Masjid Al-Aqsa-nya itu tunduk patuh gitu terhadap Israel, maka hancurlah sudah kemuliaan umat Islam di mata dunia. Ini adalah permasalahan utama kita. Jadi memang harus kita selesaikan. Memang sulit karena namanya juga permasalahan utama kan kata Ustadz Abdul Somad, semuanya nih dihancurkan ya kan. Kaum Sodom dia hancurkan ya kan. Kaumnya Nabi Lut dihancurkan. Kenapa Yahudi ini disisahkan? Kalau misalnya dihancurkan juga, apa yang menjadi alasan untuk kamu masuk surga katanya? Syekh yang kata gurunya Ustadz Abdul Somad kan. Nah, ini adalah 5 alasan ya. Tapi ini adalah 5 alasan terlebih dahulu mengapa kita harus mencintai Palestina. Kenapa kita harus peduli tentang Palestina? Sampaikan teman-teman, sampaikan 5 alasan ini kepada orang-orang di luar sana. Ya, masih masuk ya. Ya jadi sampaikan ke orang-orang di luar sana yang mengatakan, buat apa sih bantu-bantu orang di luar sana? Negara kita juga masih kesulitan. Woi, memang negara kita kesulitan. Tapi kan kalau kita nolong itu dalam kaidah agama itu, kita tolong yang paling membutuhkan terlebih dahulu kan. Yang paling darurat terlebih dahulu. Kalau ada orang nih, yang satu tenggelam, yang satu hanyut tapi masih bisa berenang gitu. Yang ditolong yang tenggelam dulu kan. Gitu. Dan keluarga kita di sana udah selesai, mungkin nggak ada harapan lagi untuk untuk berjuang jika tidak ada bantuan dari orang-orang negara di luar untuk membantu kan. Ya harapan mereka tentu ada, tapi kecil kemungkinan untuk menang jika menghadapkan bantuan dari mereka, mengandalkan kekuatan dari mereka aja. Makanya mereka selalu mengibarkan bendera Indonesia di atas benderanya mereka. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa yang akan membantu kemerdekaan mereka adalah bangsa Indonesia gitu.
gitu ya. Jadi harapan mereka itu ada, pasti tadi kakak sampaikan, Bang Mas sampaikan, ketika tidak ada lagi pertolongan bumi, maka pertolongan langit akan turun. Gitu ya. Tapi pertolongan turun apakah langsung tiba-tiba burung ababil jatuhin semua batu panas? Enggak kan? Bisa jadi pertolongan langit turun itu karena melalui itu Allah perintahkan melalui bangsa Indonesia misalnya pertolongannya. Gitu. Jadi ayo kita selesaikan permasalahan utama umat Islam di dunia saat ini. Lanjut ya. Nah ini sejarah singkatnya pasti teman-teman tanya nih. Terus apa kan Israel ngerasa itu punyanya Israel, itu tanah yang dijanjikan, ya kan? Merasa bahwa apa nih ya kakak keram. Ya, jadi tadi pagi kakak habis agak naik gunung sedikit buat ngeliat sunset. Terus ini agak-agak ini ya. Jadi oke kita lanjutkan lagi. Jadi sejarahnya terlebih dahulu nih. Sebenarnya ada sejarah sebelum ini dari wilayah Palestina ada di bawah Romawi. Ini ada sejarahnya adalah mereka Yahudi mengatakan bahwa mereka lah yang berhak mendapatkan tanah itu. Itu adalah tanah yang mereka janjikan. Kalau kita tanya, oke deh, kita tanya aja deh, bangsa pertama yang tiba di Palestina siapa deh? Gitu. Nah, jawabannya adalah bangsa Kan'an, ya kan? Bangsa Kan'an ini adalah sebuah apa namanya? Bilah lah bisa dikatakan seperti itu, sebuah keluarga yang ada di daerah Jazirah Arab tuh. Mereka itu adalah keturunan dari Ham ibnu Nuh alaihissalam. Jadi keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh alaihissalam Islam, kira-kira keturunannya Islam atau Kristen? Seharusnya Islam kan. Nah kalau misalkan Anda datang ke Palestina terlebih dahulu, berarti siapa yang menemukan Palestina terlebih dahulu? Islam kan. Terus kenapa mereka mengklaim? Kalau misalnya berdasarkan siapa yang terlebih dahulu datang, nah gitu. Nah setelah itu bangsa Kan'an mendiam di situ, bermukim, menjadi koloni semakin besar lagi. Nah, masuk ke peradaban yang masuk ke sini nih, Romawi, Persia, ke peradaban kerajaan. Nah, akhirnya wilayah itu dikuasai oleh Romawi, gitu ya. Jadi singkat cerita, daerah itu dikuasai oleh Romawi. Baru di zamannya Umar bin Khattab, ini pada tahun 636 Masehi dalam perang Yarmuk berhasil menaklukkan bumi Syam. Jadi membebaskan tentara salib yang ada di Palestina, dan akhirnya tadi yang diceritakan Umar bin Khattab datang bersama dengan budaknya menunggangi keledai dan ganti-gantian kan. Kadang-kadang Umar bin Khattab naik di atas, kadang-kadang di bawah, dan akhirnya nah seperti itulah ya. Terus wah udah mau habis ya waktunya ya. Tinggal berapa menit lagi Kak waktu saya Kak? Di rondenya sampai jam 10.35 Kak. Jadi kira-kira masih ada sekitar 20-an menit lebih. Wah, 20 menitan ya. Aduh, tinggal sedikit ya. Oke, singkat cerita gitu. gitu. Jadi ya, terus akhirnya setelah Umar bin Khattab berhasil mengalahkan tentara Salib, diambil lagi sama Salibis tahun segini nih, ya kan? Terus akhirnya nggak lama setelah itu, nggak nyampe 1 abad, langsung diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang Hittin. Salahuddin Al-Ayyubi itu nama aslinya adalah Yusuf. Kan? Nah, direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, terus sampai Utsmani, sehingga pada akhirnya pada Perang Dunia Pertama pada tahun segini 1914 dan sampai 1918, entah kenapa ya, pertimbangan apa yang dilakukan oleh kekhalifahan Turki Utsmani ketika itu, Turki Utsmani yang seharusnya tidak terlibat perang akhirnya ikut-ikutan masuk ke blok Jerman gitu. Ikut-ikutan masuk ke blok Jerman. Jadi mendukung barisan Jerman. Mungkin karena Jerman membunuh Yahudi mungkin ya. Jadi kan fasis mereka mengatakan bangsanya rasnya lebih tinggi ya kan. Nah, akhirnya Utsmani gabung ke Jerman dan ternyata kalah oleh Inggris dan Prancis. Jadi pada tahun 1917 ketika Turki Utsmani sudah terlihat di tanda-tanda kekalahannya, akhirnya Yahudi dengan Inggris itu mengadakan deklarasi Balfour yang isinya ketika nanti Inggris menang Perang Dunia Pertama, maka Yahudi boleh migrasi dari seluruh dunia masuk ke Palestina. Nah, jadi setelah itu akhirnya singkat cerita menang Inggris, akhirnya tahun 1922 itu Palestina ada seluruhnya di bawah negara Inggris. Gitu ya. Nah, akhirnya pada sekitaran tahun segini, sekitar 90.000 imigran Yahudi mengungsi ke Palestina. Ya, terus tahun 1948 ini apa namanya kakak lompat-lompatan saja, dan ini peristiwa-peristiwa pentingnya.
tahun 48 ya seperti yang kita seperti yang pasti kita lakukan ketika rumah kita diusir didiami oleh maling dan malingnya merasa miliknya dia sendiri, pasti kita usir kan. Dan di sini bangsa Palestina melakukan perlawanan namanya Nakba. Ya. Di sini kekalahan pertama bangsa Palestina mengakibatkan 700.000 warga Palestina mengungsi keluar. Nah, ada cerita menarik adalah orang-orang pada tahun 1948 itu ketika mengungsi, mereka semua hanya mengambil barang-barang yang bisa diambil aja, hanya pakaian yang melekat di tubuhnya saja, hanya anak-anak dan orang tuanya saja yang dibawa. Sisanya rumah mereka, harta mereka tinggalkan di sana, mereka kunci segera dan mereka lari ke Yordania, ada yang ke Mesir, ya kan? Dan ke negara-negara tetangga lah yang masih aman sekiranya. Nah, mereka kunci tersebut yang digunakan untuk mengunci rumah tersebut itu dititipkan sekarang kepada anak-anak mereka. Nah, ini adalah kunci rumah kita dan ini saya wariskan kepada kamu. Kelak kamulah yang akan membuka pintu itu kembali, maksudnya yang bebaskan kembali. Nah, sampai sekarang 48 sampai 2020 masih belum ada nih yang bisa membebaskan Palestina. Ini ada harapan ya. Jadi singkat cerita seperti itu, 67 melawan lagi, kali ini dengan jumlah yang lebih besar. Karena ada sebuah inisiasi lah untuk bersekutu ya. Kekuatan Arab itu bersekutu, Mesir, Suriah, Yordania untuk mengalahkan Yahudi Israel. Dan ternyata kalah lagi. Jadi kekalahan ini dinamakan Naksa. Nah, ini perang-perangan selanjutnya dan terus sampai sekarang. Gitu ya, teman-teman. Anda harap teman-teman sudah dapat gambaran sejarahnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini cerita sebelum Romawi ini ada cerita sebelumnya. Panjang ceritanya yang mulai dari Nabi Ishak ngelahirin Yakub. Yakub itu kan namanya Israel kan. Israel. Nah, Yakub itu namanya adalah Israel. Terus nanti punya anak namanya Yusuf. Yusuf pergi ke Mesir. Nanti dari Mesir itu nanti ada Nabi Musa, Harun. Terus Nabi Musa, Harun itu keluar dari Mesir karena dikejar-kejar sama Firaun. Nah, proses dari Musa dan Harun itu larinya kemana? Itu larinya kembali ke Palestina. Siapa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah orang-orang Yahudi. Anak keturunannya Nabi Yakub. Yang kan Nabi Yakub punya anak Yusuf. Nabi Yusuf jadi bendahara di Mesir. Akhirnya keluarganya itu hijrah ke Mesir. Sampai zamannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, setelah itu Nabi Musa dan Harun dikejar oleh Firaun, masuk ke Palestina lagi. Yang dibawa siapa? Orang-orang Yahudi lagi gitu. Siapa tapi yang memimpin? Nabi Musa. Islam Kristen, Islam. Ya kan? Islam. Nah, nanti intinya Nabi Musa meninggal sebelum sampai di Palestina. Nabi Harun juga meninggal sebelum sampai Palestina, digantikan sama anak didiknya Nabi Musa. Yusa, ya. Namanya Yusa. Nah, Yusa inilah yang pada akhirnya membawa masuk para Yahudi ini kembali ke Palestina kayak tadi. Setelah itu waktu berganti hari, waktu, bulan, tahun sampai kepada perang tadi tuh, perang yang perangnya Goliat, Jalut gitu ya. Nah, ketika itu Nabi yang memimpin di Palestina dan Nabi Samuel. Nabi Samuel diminta sama orang-orang Yahudi karena bingung nih, Jalut gimana nih, nggak bisa terkalahkan. Nanti ke Nabi Samuel, gimana nih? Yaudah deh, Nabi Samuel, tolong angkatin raja ke kita. Gitu. Angkatin raja deh buat kita. Siapa rajanya? Nabi Samuel pilih. Yaudah aja, Talut aja, Talut ya. Nah, diangkatlah Talut itu. Ya kan? Akhirnya ya walaupun dengan tidak rela gitu ya, para Yahudi dipimpin oleh Talut tadi, Raja Talut tadi, itu akhirnya jalan terus perang, terus Talut ini akhirnya yang sebagai raja tadi ya merasa kesulitan untuk mengalahkan pasukannya Goliat gitu. Jalut tadi itu akhirnya meminta siapapun yang bisa mengalahkan si tentara Jalut ini, Goliat ini, nanti akan diangkat jadi raja setelah aku meninggal. Kata siapa? Kata tadi, lupa. Ini apa namanya? Talut ya, kata Talut gitu ya. Jadi setelah meninggal, kamu jadi raja. Siapa yang angkat tangan? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud akhirnya jadi panglima, menang, Jalut kalah. Akhirnya Nabi Daud setelah Talut meninggal, Nabi Daud memimpin
Dan puncak kekuasaan Yahudi adalah ketika Nabi Daud ketika Nabi Sulaiman memimpin. Nah, ini adalah alasan kenapa mereka mau meruntuhkan bangunan Masjid Al-Aqsa, karena mereka mengatakan kuilnya Nabi Sulaiman itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa katanya gitu. Padahal padahal Nabi Sulaiman itu adalah Islam. Nggak mungkin dia sholatnya di kuil. Mereka kan sholat pasti di masjid, ya kan? Nah, ini adalah alasan-alasan aja sebetulnya. Itu intinya sejarahnya, teman-teman. Dan ini coba kakak sampaikan tentang apa sih sebenarnya yang terjadi saat-saat ini gitu ya. Kan teman-teman lihat nih, ini adalah denah sebenarnya Palestina ya. Ini dikatakan Palestina 48 karena ketika tahun 48 mereka masih utuh. Seharusnya utuh nih, seharusnya utuh. Nah, ketika sekarang kita lihat Israel sekarang ya hilang sekarang. Nah, sebenarnya di kan baru tahun kemarin kan tahun ini kan lagi lagi hits-hitsnya lah. Nah, isu ini kenapa Palestina hilang, kenapa negara Palestina udah nggak ada lagi di Maps. Pertama karena yang punya Maps itu siapa gitu. Kan Google kan. Maps itu kan aplikasi turunan dari Google, Google Maps. Google Maps itu ada di mana? Di Amerika, ya kan? Dan Amerika siapa yang menguasai gitu? Para oligarkinya itu Yahudi. Nah, jadi kejawablah alasan kenapa peta Palestina dari Maps hilang. Tapi sebetulnya kalau teman-teman lihat nih titik-titik masih ada titik-titik di sini ya. Di sini Maps berdalih katanya titik-titik ini adalah daerah konflik gitu ya. Jadi belum jadi negara tapi masih daerah konflik. Makanya negara yang sudah diakui kan Israel aja tulisnya. Gitu. Nah, apa lagi yang terjadi di sana saat ini? Sedang ada penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa nih. Gitu ya. Tadi apa yang mereka katakan? Mereka pengen nyari kuil Haikal Sulaiman, katanya. Pengen mendirikan itu lagi karena mereka ketika mereka mendirikan itu lagi, itu maka puncak kebangkitan mereka, kan mereka kan yakin bahwa mereka akan memimpin dunia di akhir zaman nanti. Ya kita percaya mereka akan memimpin, tapi mereka akan dikalahkan oleh kita, gitu kan kepercayaan kita. Nah, kata mereka kalau mereka bisa mendirikan Haikal Sulaiman lagi, kuil Sulaiman lagi, ya mereka bakal masa-masa kebangkitan mereka tidak akan lama lagi gitu katanya. Nah, ini adalah usaha-usaha yang mereka lakukan. Gitu ya. Ya, wajah-wajah itulah ya. Nah, ini penggalian terowongan. Apa akibatnya penggalian terowongan itu? Retakan. Memang sengaja mereka itu pengen meruntuhkan bangunan Masjid Al-Aqsa. Nah, apa yang dilakukan lagi? Itu pemusnahan harta benda, ya. Jadi mereka itu lucunya orang-orang Yahudi itu kan mereka perlahan demi perlahan melakukan aneksasi kan. Kan kemarin kan baru ada berita lagi bahwa di tepi barat itu Israel melakukan aneksasi sebesar 30% gitu, wilayah tepi barat. Nah, rumah-rumah warga aneksasi itu artinya pengambilan alih gitu kekuasaan. Jadi 30% digusur, warganya disuruh pergi. Nah, itu mereka itu nyuruh warganya itu untuk menghancurkan rumahnya sendiri, bayangin nih lucu. Kalian punya rumah, disuruh hancurin sendiri. Kalau nggak mau, ya udah dihancurin sama bulldozer ini, tapi bayar. Gimana logikanya coba? Mereka punya bangunan sendiri, tapi disuruh hancurin sendiri, dan kalau nggak mau ngancurin, ya udah dihancurin tapi bayar. Bingung kan? Nah, jadi, dan pemusnahan ladang-ladang ya, karena tentu negara yang diberkahi itu kan banyak sekali ya hasil dari buminya, dan yang mereka nggak pengen adalah mereka pengen menghancurkan semua sumber makanan penghidupan orang-orang Gaza, maka semuanya dihancurkan makanan. Terus kalau teman-teman tahu sekitar 70% ya itu sektor ekonomi diruntuhkan gitu. Sehingga pada tahun 2019 akhir itu dapat ada survei bahwa masyarakat 70% warga Palestina itu mengalami berada dalam garis kemiskinan yang ekstrim. Gitu. Jadi mereka pengen membunuh secara perlahan gitu ya. Dan sholat yang dilakukan, sholat 6 waktu tadi itu yang Bang Ros sampaikan bahwa sholat itu orang-orang yang syahid itu menjadi makanan hari-harian gitu. Sudah biasa bagi mereka mendengar berita, wah ini ada yang syahid, wah ini ada yang syahid. Wah itu biasa bagi mereka.
Nah, 96% persediaan air untuk warga Palestina di jalur Gaza tidak aman untuk diminum. Bahkan WHO melansir bahwa kandungan air yang ada di Gaza itu 5-10 kali lipat batas maksimum kesehatan yang bisa diminum. Ya hanya 4% doang yang bisa diminum. Sisanya adalah terlalu banyak mengandung garam. Kenapa? Karena Gaza khususnya yaitu berada di tepi di pinggiran pantai gitu. Ustadz kita, direktur kita tahun 2011 ya. Pada tahun 2011 beliau datang ke Gaza, beliau masuk melalui lorong-lorong tuh. Jadi dari Mesir, karena kan Gaza itu saat ini di blokade darat, laut dan udara ya sejak tahun 2007. 2011 Ustadz kita masuk ke lorong-lorong bawah tanah sepanjang 600 meter dan sampai di sana menginaplah di sebuah penginapan. Jadi ceritanya beliau lagi mandi, kok nggak bersih-bersih katanya, kok nggak bersih-bersih. Oh ternyata air yang dipakai untuk mandi itu adalah air laut. Gitu. Jadi kalau air laut itu tidak akan pernah membuat tubuh kita keset teman-teman. Dan ketika dicicipin, wah asinnya luar biasa. Dan tadi tuh menurut yang dilansir oleh WHO, itu sampai dari batas logis untuk diminum. Dan mereka sekarang sedang dalam keadaan yang benar-benar kelaparan. Mereka itu tinggal di dalam camp-camp pengungsian kayak gini teman-teman. Ya walaupun nggak semuanya ya, teman-teman pasti nanti nih ada nih video-video, oh ini aman-aman aja nih, bagus-bagus aja nih. Memang bagus-bagus saja, tapi di mana gitu ya. Jadi kalau teman tahu, kan tadi Bang Nur sampaikan, Palestina saat ini terbagi jadi dua, tapi Barat dan Gaza. Tapi ada salah satu kawasan tengahnya. Ini kawasan yang diakuisisi oleh Israel. Nah di kawasan inilah bangunan-bangunan tetap berdiri bagus gitu, bagus. Di kompleks Yerusalem itu kompleks yang ada di bawah pengawasan Gaza, di bawah pengawasan Yahudi gitu ya. Jadi wilayah di sekitarnya itu bagus-bagus aja, aman-aman aja. Jadi kalau di syuting mana nih bagus-bagus aja, ya benar itu kawasan Yahudi yang lagi direkam. Palestina tahun 48 gitu. Jadi intinya Gaza Palestina dua, tapi Barat dan Gaza, tengahnya itu Israel, dan untuk daerah konfliknya itu masih dipegang oleh kepemimpinan dari PBB. Jadi masih dalam daerah konflik gitu. Jadi ada di bawah tanggung jawab dari PBB seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, bahwa tembok penjara terbesar di dunia yang memisahkan rakyat Palestina tingginya 8 hingga 12 meter, panjangnya 720 km. Dan setiap jarak 400 meter ini selalu ada pos-pos pemantauan. 1, 2 gitu. Ini di blokade darat, laut, dan udara. Nggak ada makanan sama teman-teman. Ya, di tepi barat, itu yang barat 640 km, di Gaza 102 km. Kayak gitu. Dan ultimatum yang disampaikan oleh perwira-perwira di sana udah nggak main-main lagi. Siapapun yang ketahuan mendekati tembok perbatasan, tembak di tempat. Makanya saat kita ketika datang ke sana tuh, jangankan teman-teman ke sana ngebuka handphone gitu ya. Karena perintahnya ketika membuka handphone, tembak di tempat. Jadi kok Yerusalem atau Masjid Al-Aqsa kok masih bisa dikunjungi? Ya bisa. Karena apa? Karena yang datang itu bukan orang Palestina. Yang dikhawatirkan adalah ketika orang Palestina datang ke sana, itu bakal menaikkan giroh mereka lagi untuk berjihad. Dan tentu orang-orang yang datang, turis-turis yang datang ke Masjid Al-Aqsa itu kan mendapatkan pajak kan, mendapatkan uang lah dari orang-orang turis tersebut. Yang dapat uang siapa? Orang-orang Israel. Gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kok Al-Aqsa masih bisa dikunjungin padahal Palestina konflik gitu ya? Gitu jadi ceritanya. Ini tadi yang Bang Do sampaikan. Ya, ini terowongan-terowongannya. Nah, ini yang Ustadz Anas terowongan ini ya. Jadi makanan-makanan itu dikirimkan melalui terowongan-terowongan ini teman-teman gitu. Melalui terowongan ini. Ada dua cara sebetulnya. Kalian mau masuk lewat gerbang Rafah gitu, benar-benar gerbangnya, atau lewat terowongan. Gerbang ini itu sudah dipegang sama ya antara Mesir sama unstable ya. Masih ini ya, tadi ada tulisan unstable. Oke. Sedikit sebelum Bang Do akhirkan gitu ya, karena sudah masuk jam 9:30. Jadi melalui inilah pasokan-pasokan makanan dikirimkan. Sulit banget teman-teman, sulit banget. Apalagi lewat perbatasan yang benar-benar perbatasan ini.
itu makanan teman-teman bisa ditahan 1-2 tahun. Karena kebijakan imigrasi Mesir dan Yahudi seperti itu. Kalau bayar lewat. Dan pemeriksaan itu 1-2 tahun. Makanya makanan-makanan nih kayak misalnya kirim makanan, bantuan makanan, itu tertahan teman-teman. Gitu ya, tertahan. Maka apa yang kita lakukan, Aman Palestina lakukan? Kita punya kantor langsung di Gaza. Gitu. Yang kita kirimkan adalah bukan bentuk bantuan fisik, tapi bantuan uang. Jadi yang kita lakukan adalah kirim uang, kirim, masuk ke bank. Nanti bank itu dicairkan 2 hari. Nanti mereka belikan kebutuhan yang ada di situ dulu. Kalau misalnya nggak ada, terpaksa kita beli ke Israel gitu ya. Karena apalagi karena nggak ada. Gitu. Jadi memang seperti itu yang cara Israel untuk membunuh warga Palestina secara perlahan. Ya, seperti itu. Ini adalah penyelundupan makanannya lewat ini, teman-teman. Ya, ini peristiwa-peristiwa bom. Nah, inilah saudara-saudara kita ya. Sudah biasa seperti ini. Ini adalah mereka-mereka yang masih beruntung, masih bisa ditangani dengan keadaan perawatan yang cukup bagus gitu ya. Kebanyakan mereka dioperasi tanpa menggunakan obat penghilang rasa sakit, ya kan. Kadang-kadang dibiarkan karena begitu banyak korban yang ada. Gitu. Tidak bisa tertampung lagi oleh tim medis. Ya seperti itulah. Tapi dalam kesibukan seperti itu mereka masih mengedepankan sholat. Karena apa? Karena historis dari sejarah mereka adalah perintah sholat wajib 5 waktu itu diturunkan di bumi mereka dan mereka komitmen untuk menjaga hal itu. Dan ini program yang kita Aman Palestina bekerja sama dengan teman-teman LDK OKMM ya. Sedang melakukan pembangunan wakaf masjid Indonesia pertama di Gaza. Pertama ya, betul-betul pertama. Jadi ini sudah kita bangun sejak 2017 lalu kalau nggak salah, 2017 atau 2018 lalu, dan sekarang masih dalam tahap penyelesaian. Yang dibutuhkan adalah uang anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Nah, kakak Bang Dok punya videonya. Nah ini harapan ntar kita cetak teman-teman nanti satu tanda tangan di sini itu mendukung pembangunan masjid. Jadi tanda tangan di sini misalnya 10.000, ada 1 juta kali 10.000 udah 10 miliar. Nah Bang Dok izin sekali lagi untuk kirimkan video ya terkait tentang masjid yang sedang kita bangun. Kenapa masjid yang dibangun? Nanti Bang Dok cerita lagi. Tapi untuk ini, untuk apa namanya? Coba ini dulu ya. Ini deh. Ada 2 video sebetulnya. Ini adalah Masjid Syekh Ajlin adalah salah satu masjid tertua di Gaza. didesain oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Karena kantor cabang utama kita ada di Bandung. Jadi kantor utama kita ada di Bandung. Beliau kebetulan Ridwan Gubernur Jawa Barat, maka kita minta tolong هذا المسجد العامر بإذن الله والذي لكم فيه الأجر الكبير. وأنا في المكان الذي المدمر في هذا المسجد نناشدك بالإسراع في بناء مسجدنا العظيم، لأننا نعاني في هذا المصلى الضيق، نعاني الكثير من حر الصيف ومن برد الشتاء، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. من بنى مسجدا لله بنى الله له قصرا في الجنة وبارك. ونناشد أهل منطقة بلدة أندونيسيا كلها بأنها أهل العطاء وأهل الخبرة وأهل الذكاء وأهل كل شيء عندنا في قطاع غزة، وإننا نشكركم جميعا. الذي تم تدميره من قوات الصهاينة بالطيران وعلى ذلك نناشدكم ونستحلفكم بالله، لأننا في هذه المنطقة أكثر من 5-6 آلاف بني آدم يعيش في هذه المنطقة، ونعشق هذا المسجد الكريم الطيب في هذا البناء الطيب. نستحلفكم بالله أن تستعجلوا به، لأننا نعاني من الشتاء والبرد والحر الشديد في أيام الصيف،
والمصلى الذي نحن الآن نقف فيه ضيق جدا جدا، والمصلين يصلون في الطرقات وعلى الشوارع. نستحلفكم بالله أيها السيد يا محافظ جاوة الغربية أن تستعجل بهذا البناء، لأنه أصبح المسجد صار له أكثر من 5 سنوات مدمر. Ya, teman-teman, jadi itu pemaparan dari Bang Do. Kenapa yang kita bangun adalah masjid? Karena masjid di sana itu memiliki 4 fungsi sebagai penutup ya. Masjid di sana itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah untuk beribadah pastinya. Karena dalam keadaan konflik sebagaimanapun mereka tetap mengutamakan sholat 5 waktu berjamaah ya. Apalagi ketika waktu-waktu Isya dan subuh. Yang kedua, di sana juga tempat untuk madrasah untuk belajar. Karena di sana mereka benar-benar mengoptimalkan fungsi masjid itu sebagai poros kebangkitan Islam, poros peradaban gitu. Jadikan tempat madrasah pelajaran. Yang ketiga, itu adalah tempat untuk mereka dan musim dingin gitu. Jadi musim dingin di Syam ya, Libanon, Palestina, Suriah, Yordania, itu akhir tahun. Jadi ya sekarang nih Oktober, November, Desember sampai awal tahun itu musim dingin, masuk musim dingin. Dan karena mereka tinggalnya itu di kamp-kamp pengungsian, apa yang mereka lakukan? Mereka lari hijrah ke masjid. Kalau masjidnya sekarang sudah dihancurkan, mereka mau hijrah kemana lagi, teman-teman? Dan kita sudah membangunkan 3 masjid karena dalam pemboman 2014 itu ada 73 masjid yang hancur rata oleh tanah oleh Israel. 193-nya itu hancur sebagian. Kita sudah membangunkan 3 masjid. Pertama, Masjid Izzuddin Al-Qassam, itu sudah kita dirikan lagi, itu anggarannya berpuluh-puluh miliar dan dihancurkan lagi. Bayangin teman-teman. Jadi sudah berdiri lengkap, dihancurkan lagi. Kenapa yang dihancurkan lagi? Karena mereka mengatakan Izzuddin Al-Qassam itu tadi pasukan khusus. Jangan-jangan mereka menduga-duga di bawah itu ada pasukan Izzuddin Al-Qassam bersembunyi di situ. Mereka bom lagi. Akhirnya kita dirikan lagi. Nah, terus pastikan teman-teman tanya, kok Bang Dok kita udah tahu nih bakal dihancurin lagi, kenapa kita bangun lagi? Nah ini jawabannya adalah karena alasan yang mereka lakukan menghancurkan masjid di sana itu adalah karena mereka pengen melihat juga nih sebenarnya persatuan atau persatuan umat Muslim di dunia ini masih kuat atau enggak sih? Orang-orang masih peduli nggak sih sama masjid yang ada di Gaza, di Palestina? Kalau misalnya udah hancur nggak dibangunin lagi, wah ini lemah nih, udah lemah. Berarti ada kemungkinan, ada peluang buat mereka hancurkan lagi secara besar-besaran. Nah inilah yang pengen kita bantu untuk mendirikan kembali Masjid Syekh Ajlin, karena di tempat Syekh Ajlin, Anda harap teman-teman semua di sini menyuarakanlah apa yang teman-teman sudah dapatkan tadi, dan kalau misalnya tertarik mendapatkan janji dari Rasulullah tadi, yang kalau kita bangunkan masjid di dunia, akan Allah bangunkan kita istana di surga. Jika ingin mendapatkan janji tersebut, membantu saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan keberkahan bumi para nabi, ayo bersama kita nih awan Palestina, kita sama-sama pikirkan bagaimana cara kita untuk melakukan Kak Rizky untuk pengantar mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Bang Ridho telah berkenan bagikan ilmunya kepada kami. Untuk sesi selanjutnya nih Bang, ini adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk ikhwan wal akhwat fillah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat terlebih dahulu, memperkenalkan dirinya dulu. Ini yang pertama dari Muhammad Fajar, Kak. Beliau izin bertanya, apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina seharusnya menjadi tugas PBB untuk hukum humaniter internasional dan hukum perang atau laws of war, tentang tindakan-tindakan yang diizinkan dalam keadaan perang. Apa yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah kejahatan perang yang luar biasa untuk menyerang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu, sudah sangat melanggar itu semua. Namun kenapa sampai saat ini tidak ada
hukuman maupun peradilan untuk Israel? Apakah Israel kebal terhadap hukum internasional ataukah PBB menutup mata atas kejadian ini, Kak? Mungkin bisa dijawab dulu, Kak, untuk pertanyaan yang pertama ini. Baik, Kak Rizky, terima kasih banyak. Kak Muhammad Fajar nih kayaknya anak ini ya, apa namanya, hukum internasional kali ya. Pertanyaannya lengkap banget gitu, sampai dikatakan di sini laws of war, ya, segala macam. Jadi benar ya, Kak Muhammad Fajar. Pertanyaan tadi, kenapa Israel yang terlihat jelas melakukan pelanggaran hukum seolah PBB tutup mata gitu. Teman-teman tahu nggak sih produk apa namanya, bisnis terbesar Amerika itu apa sebetulnya? Bisnis terbesar Amerika itu apa? Dikatakan Amerika itu adalah sheriff dunia, polisinya dunia. Bisnis terbesarnya apa? Bisnis terbesarnya itu adalah peperangan, keamanan gitu. Nah, teman-teman, di PBB itu ada beberapa negara yang punya apa namanya ya, punya suara yang dispesialkan lah. Terutama dalam masalah peperangan tadi ya, Amerika Serikat itu memegang 23% saham dari anggaran PBB. Itu besar banget, teman-teman. Dan mereka punya kendali, ya hampir kendali penuh lah terhadap hal tersebut. Dan kalau kita lihat, ya kan, kenapa Amerika Serikat bahkan mendukung Israel, ya kan, kemarin mau mendirikan kedutaan di Yerusalem sebagai dukungan atas akuisisi wilayah tersebut oleh bangsa Israel. Nah, inilah teman-teman pasti mendapatkan kesimpulan sendiri. Jika Amerika Serikat memiliki saham begitu besar memiliki peran begitu besar atas ketertiban dunia melalui PBB, sementara sikap atau langkah politis orang-orang Amerika itu adalah mendukung kemerdekaan Israel, kenapa PBB tutup mata? Ya tentu karena Amerika yang punya peran penting juga tutup mata. Mereka ya teman-temannya Israel lah gitu ya. Jadi memang nggak usah kita harapkan lagi lah PBB gitu. Ngomong kosong lah, mereka ngumpul bikin segala macam, the deal of century segala macam. Terus kemarin ada banyak gitu ya. Udah kita nggak usah fokus ke situ, kita fokus cara kita sendiri karena memang terbukti lah kalau kita mengharapkan mereka nggak akan pernah ada habisnya. Gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Memang menutup mata ya karena itu teman-temannya mereka lagi. Dan itu adalah cara mereka untuk menguasai politik dunia. Kita udah kayak ditutup gitu. Kalau kita masih mau memainkan peran ini, selamanya kita nggak bakal bisa jaya. Saatnya harus ada sebuah sistem baru lah. Sebuah sistem baru, terobosan besar sebagai solusi dunia gitu. Jangan mengharapkan PBB lagi. Untuk ini ya, untuk Palestina ya. Tapi kalau misalnya untuk WHO, untuk mengatasi permasalahan kesehatan atau pendidikan, ya bolehlah sedikit-sedikit. Tapi tetap harus mandiri kita. Gitu, Kak. Ya, Kak. Iya, Bang. Terima kasih, Bang. Jawabannya sangat jelas sekali, insya Allah. Mungkin tidak bisa dikembalikan kepada penanya ya. Jadi bagaimana, Bang? Lanjut kah atau? Kayaknya kita kasih kesempatan yang lain dulu deh buat kita jawab. Oh iya, Bang. Lanjut berarti, Bang. Pertanyaan kedua itu dari Delia. Assalamualaikum, Kak. Ada kaum-kaum yang membela Israel, tidak khusus Yahudi. Setahu saya, mereka mempunyai argumen dan fakta-fakta sejarah, entah benar atau tidak, dan membenarkan tindakan Israel. Pertanyaannya, argumen apa saja yang biasanya mereka lontarkan untuk membenarkan tindakan Israel? Dan bagaimanakah tanggapan Kakak mengenai argumen-argumen tersebut? Kita harus masuk dulu. Iya, jadi pertanyaannya apa aja sebenarnya argumen-argumen yang mereka lontarkan untuk membenarkan perbuatan mereka itu ya. Pertama pasti mereka katakan ini adalah warisannya Nabi Sulaiman katanya. Sementara mereka adalah umatnya Nabi Sulaiman. Gitu. Nabi Sulaiman itu kan Islam gitu ya. Nabi Sulaiman juga, setiap Nabi kan nggak ada yang nggak menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti ada Nabi terakhir sebagai penutup ya kan. Kalau mereka mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, pasti mereka tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad ya kan. Tuh. Jadi mereka mengatakan ini adalah warisannya mereka gitu.
Padahal itu adalah warisannya umat Islam. Mereka adalah bagian dari umat Islam yang membangkang gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua adalah mereka mengatakan ketika Turki Utsmani itu berdiri, mereka membeli tanah gitu. Membeli tanah warga Palestina. Kan teman-teman kalau nonton film-film apa namanya yang Turki Utsmani itu ketika apa namanya ketika negosiatornya Yahudi datang ke khalifah ketika itu kan dimaki-maki habis-habisin kan. Tidak akan pernah diberikan tanah sejengkal pun kepada Yahudi karena tanah ini dibeli oleh darah dan apa namanya keringat oleh para syuhada kan. Masa kita mengkhianati para tetesan darah dan keringat para syuhada. Inilah dua argumen yang sering banget mereka lontarkan dan gampang banget untuk kita bantah karena tadi faktanya gitu. Terus mungkin alasan-alasan lain apa ya? Setahu kakak sih yang paling sering sih itu sih yang ini ya, yang sering dilontarkan. Gitu mungkin itu dulu ya teman-teman. Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Mudah-mudahan penanya sudah memahami seperti itu. Untuk ini pertanyaan yang terakhir Bang. Ya. Yang pertanyaan ketiga itu perkenalkan saya Zaki. Dari berita terbaru dewasa ini telah terbentuknya hubungan diplomatik negara-negara Timur Tengah, dalam hal ini Uni Emirat Arab dan lain-lain, dengan Israel. Apakah itu merupakan keburukan atau kemunduran atau penghinaan karena menyakiti perasaan umat Islam sedunia, terlebih warga Palestina, ataukah hal itu merupakan kebaikan, kemajuan, atau strategi diplomatik yang nantinya bertujuan untuk akses kemerdekaan Palestina dalam kancah internasional? Lalu bagaimana progres perjuangan kemerdekaan Palestina di dunia internasional, baik melalui lembaga institusional dan sebagainya, untuk mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure, Bang? Siap. Teman Nana sini ada nih, teman Nana. Coba, Boy. Siap, Bang. Ini kenapa kita Emirat Arab beberapa tahun karena ada ini sih salah satunya perjanjian ekonomi itu mendesak untuk ya banyak perdagangan. Maaf Bang, agak kurang kedengaran suara teman Abang. Tuntutan ekonomi, tuntutan ekonomi salah satunya. Ya, jadi ente mau masuk kan? Ya anak teman ini gitu ya. Beliau bilang sebenarnya adalah salah satu indikator utama adalah karena tuntutan ekonomi, teman-teman. Kenapa negara-negara Arab itu sekarang mulai merapat ke Israel? Karena kita ketahui Israel itu sekarang sedang menguasai ekonomi dunia, ya kan? Ekonomi dunia kan, yang keluarga-keluarga tertentu yang menguasai sebagian besar keuangan di dunia, ya. Rothschild segala macam itu orang-orang Yahudi, ya kan. Nah, itulah yang memaksa orang-orang negara-negara saat ini untuk merapat ke mereka. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau pertanyaan tentang apa nih yang dilakukan, peran apa yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan suara kita, ya, suara kita apa namanya, Menteri Luar Negeri kita mengatakan secara jelas kan sempat ya pidato bahwa menolak sampai kapanpun menolak melepaskan Palestina dan mengakui kemerdekaan itu. Kita jelas seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah baterainya kalau mungkin sekitar 3 menit lagi. Gitu. Jadi anak agak buru-buru aja. Kita sekarang jelas posisinya, kita menolak kemerdekaan Israel, mendirikan negara di atas negara yaitu Palestina. Terus yang kedua, tentu kita ingin mencerdaskan orang-orang terlebih dahulu nih. Kalau kita mau merubah dunia, nggak usah pikiran dunia dulu deh, negara dulu. Kalau mau negara, urusin pikiran dulu deh orang-orangnya dulu.
Nah, inilah cara kita untuk Palestina. Edukasi terlebih dahulu. Harapannya dari teman-teman yang berkumpul di sini nanti jadi jadi Menteri Luar Negeri, teman-teman inisiasi gerakan semua tenaga Muslim sama-sama mudah kita bangun aja udah sama-sama. Tetap sedikit kita mengundang salah satu syekh dari Palestina ketika Ramadan beberapa tahun lalu. Beliau mengatakan kondisi saat ini Yahudi itu seperti ular gitu ya. Apa yang teman-teman kejahatan itu seperti ular. Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman bertemu dengan ular? Teman-teman matiin. Apa yang teman-teman matikan dulu? Ekornya dulu kah yang dipukul? Badannya dulu kah yang dipukul? Atau kepalanya duluan yang dipukul? Kepalanya kan. Dan kepala dari ular itu adalah Yahudi, teman-teman. Tadi ekonomi sudah dikuasai mereka, ya kan? Terus masalah peperangan tadi sudah dikuasai mereka. Masalah politik itu sudah dikuasai mereka. Jadi masalah terbesar kita adalah Yahudi. Kalau kita bisa hancurkan Yahudi, maka insya Allah kejahatan-kejahatan di bawahnya akan hilang sedikit demi sedikit. Maka ayo kita fokuskan nih, masalah terbesar kita adalah Yahudi saat ini. Ayo sama-sama kita galang tenaga, galang doa, galang dana, dan insya Allah Aman Palestina siap untuk memfasilitasinya. Mungkin itu aja dari saya. Saya Ridho Widianto, salam cinta di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau begitu, saya ingin bacakan beberapa kesimpulan yang saya tulis. Yang pertama itu keadaan Palestina saat ini kawan-kawan sangat memprihatinkan. Yang kedua, kata Bang Ridho tadi, manusia itu ada 3 tipe. Yang pertama problem maker, yang ketiga ada problem speaker, dan yang ketiga adalah problem solver. Kemudian Aman Palestina itu satu-satunya NGO yang memiliki cabang langsung di Palestina. Kemudian ada beberapa alasan kenapa kita harus membantu Palestina. Yang pertama yaitu di Palestina ada kiblat pertama umat Muslim. Kemudian di sana juga tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di sana ada 1 dari 3 masjid utama. Kemudian di sana juga ada negeri para nabi, rasul, dan ulama. Dan alasan selanjutnya adalah Palestina sangat membantu Indonesia, khususnya di awal-awal kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah permasalahan utama umat Islam dunia saat ini adalah konflik di Palestina.